Demikianlah tadi pembacaan tafsir yang telah dibawakan oleh Bapak Umar Mansur dan kita, surah Hud ayat 116 hingga 120. Kepada Bapak Umar Mansur dan kita, terima kasih dan silakan standby. Baik, kita melangkah ke acara berikutnya, yang dipersilakan singkat mengenai surah Hud ayat 116 hingga 120 yang akan dibawakan oleh Bapak Osama. Sudah bergabung di frekuensi saya coba panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Osama. Apakah sudah monitor di frekuensi Yati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak. Silahkan ganti. Alhamdulillah, Pak Osama, kita sudah bergabung di sini bersama teman-teman di acara majelis ilmu. Ya Pak Osama, hari ini hari Jumat kita lanjutkan dengan pembacaan surat Hud ayat 16 hingga 120. Mungkin dari Pak Osama ada penjelasan singkat mengenai surah Hud ayat 116 sampai 120 ini. Silakan Yati. Ya, terima kasih Om Gede dan teman lainnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mari kita membasahi bibir dan lidah kita dengan ucapan alhamdulillah, syukur kita kepada Yang Maha Pencipta yang mengatur segala urusan bagi setiap hambanya, baik yang ada di atas permukaan bumi, di langit, di kedalaman lautan, dan seluruh alam ini. Kemudian kita juga menyampaikan selawat kepada manusia terbaik, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyambung risalah yang telah menyampaikan kepada kita tentang halal dan haram, mana yang boleh dan mana yang tidak. Dan beliau juga sebagai penutup risalah langit, karena setelah beliau Nabi SAW tidak ada lagi nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Islam ini disebut sebagai agama yang sempurna, karena sudah tidak ada lagi risalah, tidak ada lagi wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan, beliau adalah sahabat yang baik bagi para sahabat-sahabatnya, bagi saudara-saudaranya. Beliau adalah seorang guru yang membimbing umat ini ke jalan yang benar. Beliau juga seorang ekonom yang gemilang, saudagar yang sukses. Beliau adalah politikus ulung, mampu membangun Jazirah Arab itu dalam waktu hanya 23 tahun. Beliau meninggalkan Mekah, Madinah, dan wilayah-wilayah di sekitarnya menjadi wilayah-wilayah yang luar biasa. Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, hanya dalam waktu 23 tahun. Beliau juga adalah seorang suami yang baik bagi para istri-istrinya, ayah yang baik bagi para anak-anaknya. Beliau adalah juga murid yang baik karena pernah belajar dan berguru kepada Jibril alaihissalam. Dan mudah-mudahan suri teladan beliau ini dijadikan sebagai sifat-sifat kita semua, sehingga kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Teman-teman sekalian, di dalam 5 ayat surah Hud ini tinggal 3 ayat ini besok insyaallah, karena 123 ayat. 5 ayat ini kita bahas pada pagi ini adalah pengabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, kepada kita semuanya, tentang mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang tetap melakukan kebaikan lalu melarang dari kerusakan di muka bumi yang terjadi di antara mereka. Kemudian pertanyaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya sendiri juga.
Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard. Apa jawaban Allah? Illa qalilam mimman anjayna minhum. Jadi Allah sendiri menjawab, kecuali sebagian kecil. Artinya memang dijumpai orang yang demikian dalam jumlah kecil. Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu tidaklah sebanyak orang melakukan keburukan-keburukan. Maka boleh kita lihat di masjid-masjid itu dibangun besar, luas, megah, fasilitasnya lengkap di dalamnya, tapi sedikit sekali orang yang masuk sholat di dalamnya pada waktu-waktu sholat fardu, kecuali pada hari Jumat dan pada hari raya. Padahal disunahkan, diperintahkan untuk memenuhi tempat-tempat ibadah itu setiap waktu-waktu sholat wajib, terutama di waktu subuh. Makanya disebutkan dalam beberapa atsar bahwa kalau kalian ingin melihat orang-orang itu beriman, mereka adalah muslim yang baik, yang benar, maka lihatlah mereka sholat subuhnya. Jadi kalau masjid di situ sholat subuhnya penuh sama dengan waktu-waktu sholat Jumat, maka orang-orang kafir itu akan gentar, akan takut dengan umat Islam. Tapi ketika masjidnya pada subuh harinya kurang jamaahnya, sedikit yang datang, itu pun orang-orang yang sudah uzur, yang sudah tua, maka para kafir itu tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah gentar kepada kita. Karena yang menjadi ukuran, menjadi takaran adalah sholat subuh berjamaahnya. Kita bisa lihat masjid-masjid di sekitaran kita, terutama justru pada waktu subuh itu paling kurang jamaahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memang sudah menyampaikan kepada kita, ada orang melakukan kebaikan tapi jumlahnya kecil. Makanya dalam kebaikan-kebaikan, kalau diundang untuk mendengarkan, lakukan kebaikan, jumlah mereka kecil. Banyak sekali alasan-alasan mereka untuk tidak mengikuti kebaikan-kebaikan itu. Tetapi ketika hal-hal dilakukan itu hal-hal yang syubhat, bahkan hal-hal yang cenderung tidak baik, maka tidak diundang pun mereka akan datang dengan sendirinya. Mereka berbondong-bondong walaupun dalam kondisi sakit. Kenapa? Karena daya tariknya pada keburukan-keburukan itu memang lebih besar. Karena setan, iblis, dan seluruh bala tentaranya ikut dikerahkan untuk membisiki hati manusia yang kurang imannya sehingga mereka terjerumus dalam keburukan-keburukan itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka merupakan orang-orang yang diselamatkan, ini sebagian kecil tadi, dari kemurkaannya yang menimpa dan sisa yang terjadi dengan mendadak. Coba kita lihat orang-orang yang kecil itu, yang sedikit itu, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang tiba-tiba, yang mendadak, sehingga mereka pun tidak ada waktu bagi mereka untuk menyelamatkan diri mereka. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir yang dibacakan oleh Dembeta tadi, contoh beberapa kasus yang terjadi di umat-umat sebelumnya, umatnya Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Musa, nabi-nabi yang lainnya. Ketika mereka ditimpakan dengan azab, maka mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka, kecuali harus pasrah dan menyerah dengan azab-azab yang Allah berikan atas diri mereka. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita semua, jika melihat kemungkaran tetapi mereka tidak mencegahnya, maka Allah nyaris menimpakan siksa kepada mereka dengan menyeluruh. Ini khusus kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, dalam hadis riwayat Muslim nomor 403, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita agar mencegah terjadinya kemungkaran-kemungkaran. Kenapa? Kalau kita biarkan kemungkaran itu terjadi, maka Allah menurunkan azabnya. Maka azab itu tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang zalim di antara kita, tetapi azab itu akan menimpa kita secara menyeluruh, baik kepada orang yang sholat, orang yang puasa, orang zakat, orang yang baik, orang rajin berdakwah, orang rajin berjamaah, juga akan kena azab itu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang dari kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka.
Inilah makna dari surah Hud ayat 116 ini. Dan Allah menggambarkan kondisi orang-orang yang zalim. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka dan sifatnya sesaat saja. Jadi sifat orang-orang yang zalim itu, mereka mementingkan kemewahan, kelezatan, kenikmatan yang sesaat. Mereka tetap bercokol dan berbagai kemaksiatan tanpa ada seorang pun yang menegurnya, sehingga mereka dikagetkan dengan azab. Maka orang-orang seperti ini, ketika mereka sudah enjoy dengan kehidupannya, dengan kehura-haraan duniawinya, maka siapa yang bisa menegur mereka? Yang bisa menegur mereka hanyalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegur dengan teguran biasa oleh saudaranya, oleh temannya, oleh mubaliknya, oleh ulama yang ada di sekitarnya, mereka tidak mau menerimanya. Mereka enggan untuk menerima teguran-teguran biasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengagetkan mereka dengan azabnya. Nah, itu cuma masalahnya adalah ketika mereka dikagetkan dengan azabnya, maka kagetan itu tidak hanya kepada orang yang berbuat zalim, tapi kagetan itu akan menimpa sebuah negeri. Karenanya di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan binasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan, yakni siksa Allah dan azabnya tidak akan menimpa suatu negeri sedang penduduknya senantiasa berbuat kebaikan. Ini sebetulnya jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Ketika mayoritas penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat, tunduk dan patuh pada syariahnya, pada aturan-aturannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan azab dan bencana dalam negeri itu. Sebagaimana firman-Nya, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yafsukun." Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan kepada manusia, kepada kita semua. Ketika penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepadanya, maka apa yang Allah turunkan kepada umat itu? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'. Allah melimpahkan berkahnya dari langit. Jadi Allah menurunkan hujan yang berkah, hujan yang menyuburkan, hujan yang dengannya memenuhi kebutuhan manusia dan binatang, kebutuhan hewan, kebutuhan tanam-tanaman, tumbuhan kita, pertanian dan perkebunan kita. Tetapi ketika kalian kazab, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berkah itu akan berubah menjadi azab. Banjir akan berubah menjadi tanah longsor, akan berubah menjadi berbagai macam dan aneka siksa-siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat, Allah Maha Pengatur. Kalian dengan kesombonganmu sebetulnya tidak memiliki daya apa-apa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengaturkan sesuatu atas diri-diri kalian. Sekira ini penjelasan yang kami bisa sampaikan tentang beberapa ayat yang dibahas pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ayat berikutnya saya kira sudah dijelaskan tadi, jelas oleh Dembeta lewat pembacaan tafsirnya. Tinggal kita bincangkan bersama kalau ada hal-hal yang belum dipahami. Demikian Om Gede, silakan dilanjutkan. Osama kembali standby. Baik, terima kasih Pak Osama yang sudah memberikan penjelasan singkat mengenai surah Hud ayat 116 sampai 120. Sekali lagi terima kasih, dan kita